Keuntungan 20 kali lipat sampai 1000 kali lipat dalam dunia cryptocurrency itu sudah hal biasa teman-teman. Tapi ini ada kabar yang menghebohkan di dunia cryptocurrency. Ada nggak di antara kalian yang kira-kira investasi di dunia cryptocurrency, khususnya holder sejati dari Shiba Inu? Pesaing Shiba Inu yang dikabarkan dari media-media berita tentang cryptocurrency seperti blockchain media, ada Binance.com, CoinMarketCap, ada CoinGecko, dan lain-lainnya lagi ramai, lagi booming orang-orang membicarakan tentang koin yang baru ini. Lalu koin apa itu? Bahkan ini koin akan digadang pesaing berat dari Shiba Inu. Tapi sebelumnya teman-teman kita cek dulu, benarkah koin ini nanti aman? Karena infonya koin ini memang sudah terdaftar di ISO. RenQ atau orang-orang lebih menyebutnya saat ini token RenQ. Yang di situ katanya banyak sekali fasilitas yang menggiurkan, keuntungan yang menjanjikan. Kita akan kupas hari ini apakah benar token RenQ ini aman dan siapa developernya, siapa pengembangnya, siapa pemiliknya. Apakah benar ini nanti akan benar-benar listing di CoinMarketCap atau simak terus videonya. Oke, balik lagi di CCTV Sip, sorotan informasi digital aset dan cryptocurrency. Saya Guswan, terima kasih selalu stay tune di channel ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah teman-teman tentang koin RenQ. Apa itu RenQ? Kalau RenQ sendiri adalah organisasi yang berbasis komunitas seperti halnya seperti PancakeSwap. Tetapi platform ini menyatakan tentang teknologinya yang begitu banyak di jaringan ekosistemnya. Multi chain, ya multi rantai. Memiliki dompet, bisa bertransaksi perdagangan dengan koin-koin yang lainnya nanti, tetapi di saat sudah listing. Lalu siapakah pemilik dari RenQ ini? Kita harus tahu pemiliknya siapa saja yang ada di belakang layar dari RenQ ini. RenQ adalah token atau koin baru yang saat ini sedang booming, ditemukan dari beberapa media-media seperti blockchain media, Binance.com, ada lagi btcnews.com, ada lagi berbagai macam berita-berita yang sedang menginformasikan tentang adanya proyek baru, koin kripto baru. Dikabarkan platform ini juga sudah mengumpulkan dana sekitar 11.300.000 US dollar atau setara dengan 128 miliar. Wow, ini angka yang cukup tinggi. Tetapi teman-teman harus pahami dulu, harus dicek dulu sebelum Anda sahabat-sahabat berinvestasi di dunia cryptocurrency. Terutama yang pernah saya bahas kemarin adalah developernya siapa, teknologi ini siapa saja pengembangnya, dan siapa saja yang berada di dalam sebuah proyek koin kripto baru tersebut. Karena saat ini banyak sekali modus-modus koin scam, modus-modus proyek yang menggiurkan keuntungan mulai dari 10, 20, 100, 2000 hingga 5000 kali lipat dalam dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja, RenQ itu apa? RenQ adalah organisasi berbasis komunitas yang didirikan untuk memberikan solusi satu atap untuk semua jenis perdagangan di bawah satu platform di dunia DeFi. Mereka bertujuan untuk memberdayakan pengguna dengan solusi komprehensif dengan memberi mereka platform yang mereka memiliki keuntungan dari pertukaran terpusat dan seterusnya. Ini kata pemilik platform. Sedangkan untuk token RenQ-nya sendiri teman-teman, yaitu adalah satu token atau kripto baru yang menjembatani transaksi terisolasi dari cryptocurrency. Karena dia ini menyatakan bahwasannya akan menjadi multi rantai, multi chain dalam transaksi perdagangan cryptocurrency, NFT, dan sebagainya. Saat ini harga satu RenQ-nya 0,045 USD. Pra penjualan sudah masuk tahap ke-6. Harga tahap berikutnya 0,050 USDT. Artinya sudah berada di 93,25%. Dalam ekosistemnya mereka menyatakan bahwasanya pertukaran desentralisasi multi rantai non penahanan yang inovatif meningkatkan perdagangan terdesentralisasi dan memberi pengguna opsi perdagangan langsung melalui aplikasi dompet RenQ. Nah, di sini ada aplikasi di ekosistemnya ada dompet multi chain,
Kemudian ada menukarkan, artinya perdagangan aset kripto ya, yang Anda sukai apa nanti semua berada di rantai RenQ. Ada agregator secara instan menganalisis ribuan kutipan. Wah, di sini juga ada perpetual future, artinya kita bisa berdagang dengan leverage tinggi hingga 100 kali. Pokoknya di sini sangat menggiurkan sekali dan masih banyak lagi sampai dengan adanya peluncuran dividen NFT. Kontrak Smart RenQ dari Ethereum atau ERC20 dengan nama tokennya keuangan RenQ, simbol tokennya RenQ, pasokan totalnya 1 miliar. Jenis tokennya blockchain Ethereum ERC desimal 18. Kita cek lagi sahabatku di bawah sini ya, totalnya mereka menyatakan bahwasanya 1 miliar dari total itu untuk penjualan publiknya 500 juta atau sekitar separuhnya 50%-nya dari total suplainya. Kemudian kolam RenQ-nya 100 juta 10%, pot RenQ-nya 10% juga 100 juta. Di sini juga ada pertanian RenQ 10%, 100 juta, daftar bursa, likuiditas, dan tim 5%. Nah, di sini yang paling penting sedangkan timnya. Tim di belakang RenQ kalau di platform ini menyatakannya. Nah, di sini ada tim di belakang RenQ terdiri dari spesialis jaringan blockchain, teknolog, pengusaha, dan insinyur yang berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki berbagai keterampilan. Dia menyatakan di sini ada Salter Shahri, pakar blockchain, James Bladen, CPO, kemudian dia ada lagi Nathan Hudson, pimpinan pemasaran, Samar, pakar strategi utama, kemudian ada Jovan van Anseldong. Nah, ini dia pemiliknya ya, Jovan van Anseldong. Ada Marcus Trevot, kepala pendirinya. Oke ya, sahabatku ya, kita langsung ke link ini. Saya masuk di akun saya. Maaf, agak privasi ya. Kita langsung ketik aja Johan van Anseldong. Siapakah dia? Nah, ini akan muncul seperti ini. Ada banyak nih ya. Kita coba klik yang ada fotonya dia ya. Johan van Anseldong. Development Edge. Nah, ini development edge. Ya. Dia adalah RenQ Finance, area Groningen dan sekitarnya. Pesan kita tidak bisa terhubung dengan Johan ya. Tidak bisa kirim pesan. Ya, artinya ya itu berhati-hati, dia nggak mau terbuka pada relasinya. Sepak terjang dia di bisnis lainnya, sahabatku, yang dia juga September 2020. Kemudian ada software engineer di tahun 2024 ya, Mei sampai 2024 dan 2020 kemarin sudah selesai dia di FMO. Kemudian dia buat lagi project development management. Artinya di sini dia selalu menggunakan profil dia di LinkedIn supaya orang percaya, tapi dia tidak mau terbuka. Perlu diingat, sahabatku, kita harus jeli dan teliti sebelum kita berinvestasi dalam dunia cryptocurrency, terutama koin baru ya. Nah, coba sekarang kita lihat benarkah dia terdaftar dari ISO. Johan melakukan penawaran dan mendaftarkan di isoholder.com dimulai dari 7 Februari 2023 hingga 6 Juni 2023. Berdasarkan data ISO, baru terkumpul 3.055.263 US dollar. Target 15% sudah tercapai dan sasaran totalnya adalah 19.310.000 US dollar. Bukan RP ya, ini mungkin karena terjemahan Indonesia. Peta jalan keuangan RenQ kuartal 1 dan 2 2023 pra penjualan dan pengembangan. RenQ akan mengadakan pre-sale di situs web distribusi token renq.io akan dilakukan setelah pre-sale berakhir. Kemudian kuartal ketiga ini 2023 peluncuran di testnetnya. RenQ akan meluncurkan layanan dasarnya di testnet dengan beberapa fitur inti seperti protokol pertukaran lintas rantai token leverage. Kuartal keempat tahun 2023 buku pesanan asli, buku pesanan off-chain RenQ untuk perdagangan ETH USDT dengan mesin eksekusi baru. Modifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan pembuatan dan pencocokan order yang lebih cepat, spread yang lebih ketat. Kuartal pertama di tahun 2024 baru diluncurkannya mainnet. Lagi-lagi perbedaan data dari data yang ada di ISO dengan data kuar-kuarnya dia di Twitter. Di ISO terdaftar dana yang terkumpul 3.055.263 US dollar, tetapi dia keluar di Twitter itu sudah 11.300.000 US dollar. Kalau dilihat dari pengikutnya di Twitter memang sudah tinggi sekitar 11.040 orang. Tim keuangan RenQ yang terverifikasi hanya 20% menurut ISO, tetapi
dia kembali keluar di platformnya bahwasanya orang-orang ahli blockchain dan kawan-kawannya ini sangat mendukung dia. Sedangkan keterangan resmi dari ISO adalah perhatian ada risiko anggota yang belum diverifikasi sebenarnya bukan anggota tim. Nah, lagi-lagi Johan asal masang aja nama-nama orang dan data-data orang sebagai tim intinya. Kemudian kalau kita cek di Certik ya, untuk data skor keamanannya ada di 61,61, 60% teratas. Di sini ada 3 temuan dan 3 yang diakui. Kritisnya tidak ada, 1 besar, 1 diakui. 2 informasional. ID REN 01 keterangan semua token RNQ dikirim ke penyebar saat menerapkan kontrak. Ini bisa menjadi risiko sentralisasi karena penyebar dapat mendistribusikan token tanpa memperoleh konsensus komunitas. Kemudian rekomendasi kami merekomendasikan tim untuk bersikap transparan terkait proses distribusi token awal. Dan tim harus melakukan upaya yang cukup untuk membatasi akses kunci private. Nah, ini teman-teman ya. Pengurangan tim mengakui masalah ini. Dan mereka akan mendistribusikan token ke berbagai kontrak seperti presale, staking, dan lain-lain. Certik maupun ISO itu adalah bisnis sahabatku ya, bermacam-macam. Kalau ISO itu bisnisnya apa ya, tentang pendaftaran koin-koin baru untuk mempromosikan kepada investor agar investor itu percaya seperti itu. Tapi ingat, seperti Certik sendiri yang sekarang namanya The Sento Foundation itu merupakan organisasi nirlaba berbasis penelitian yang misinya adalah memberi kekuatan kepada orang-orang untuk mempercayai tentang blockchain. Tentu saja audit bukanlah jaminan keamanan, tetapi secara signifikan mengurangi risiko karena kode berbahaya akan langsung dikenali, menyelamatkan orang dari kerugian yang tidak perlu. Artinya Certik sendiri tidak menjamin 100% aman ya. Sudah saya katakan, dalam dunia digital aset maupun cryptocurrency tidak ada yang menjamin 100% aman. Masih ingat jatuhnya Luna Terra sahabatku? Itu pun sudah berada di market, di bursa-bursa cryptocurrency, dan berada di peringkat 10 koin kripto dengan harga di atas dari 100 US dollar dalam waktu 48 jam saja bisa menjadi 0 harganya sahabat ya. Itulah cryptocurrency. Sedangkan di sini informasi jangan dari ISO sendiri, di sini ada menyatakan bahwa informasi ini bukan saran atau nasihat untuk berinvestasi dalam pendanaan. ISO harap selidiki sendiri informasi yang relevan secara menyeluruh dan putuskan partisipasi ISO. Oke. Jadi ISO pun tidak akan menjamin 100% karena mereka juga bisnis. Ternyata dia sudah mendaftarkan di isoholder.com dan sudah cek sendiri tadi, saya juga sudah buka di LinkedIn. Hanya ada satu memang ternyata benar dia, tetapi dia masih dipertanyakan. Biasanya kalau proyek yang menggiurkan itu pasti akan mengundang minat kita untuk ikut berinvestasi di dalamnya. Sekali lagi di sini saya hanya memberikan informasi, hanya memberikan edukasi tentang koin RenQ ini. Keputusan investasi apapun ada di tangan teman-teman. Kami tidak pernah mengajak atau memaksa ataupun memberikan keputusan dalam Anda berinvestasi. Kalau kita lihat dari segi cara pembelian mereka, nah di sini ada cara pembeliannya. Jadi RenQ ini cara kita membelinya, kita harus memiliki saldo Ethereum yang ada di wallet MetaMask atau Trust Wallet sahabatku. Jadi ada 2 pilihan, mereka menyatakan bahwasanya bisa menggunakan Ethereum dan juga bisa menggunakan USDT. Jadi setelah teman-teman punya MetaMask atau Trust Wallet, khususnya bagi yang MetaMask itu yang kita menggunakan Google Chrome ya, atau menggunakan situs desktop, wajibkan menggunakan Ethereum sebagai gas fee-nya. Bagi kalian yang memang memaksakan mau berinvestasi di RenQ ini, saya sarankan hati-hati dulu. Yang pertama kejanggalan
tadi adalah developernya terverifikasi hanya satu saja. Kemudian yang lainnya tidak terverifikasi. Platform RenQ ini menyatakan kalau sudah memberitakannya di MarketWatch. Tapi ternyata setelah kami cek di MarketWatch, nyatanya not found atau tidak ditemukan. Berarti dia sudah berbohong. Ada beberapa kejanggalan di sini yang membuat saya ragu dan tidak jadi ikut, gitu ya sobat ya. Kenapa? Saya sudah pernah mengalami dalam dunia bisnis ISO, koin baru yang ditawarkan kepada para investor, ya. Dari 100 project misalkan, ternyata hanya mungkin 5-10 yang bisa cool. Shiba Inu ini bukan koin yang main-main sahabatku, dan walaupun itu koin niche ya, bukan berkelas, tetapi ini komunitasnya besar, terutama orang Indonesia. Teman-teman kripto yang ada di Indonesia rata-rata holder Shiba Inu. Jadi RenQ ini kan koin baru, di market cap sendiri saja tidak ada datanya. Nah, sudah lihat sendiri, tidak ada datanya. Sedangkan dari beberapa yang lain juga menyatakan ini belum ada, artinya belum listing. Belum real koin ini aman. Ya, jadi hati-hati Anda dalam berinvestasi. Oke, itu tadi sekilas tentang RenQ atau koin yang digadang-gadang bisa menyaingi dari Shiba Inu. Kita lihat apakah kedepannya benar-benar dia akan listing atau dia akan menggondol 11.300.000 US dollar atau 128 miliar uang yang sudah terkumpul. Salam persaudaraan Indonesiaku.